Ulangan pasal 8 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur karena firman-Mu sangat jelas sekali bahwa kita harus belajar stop overthinking karena iblis musuh kita. Biarlah judul hari ini mengingatkan kita untuk kita stop overthinking kita terhadap diri kita dan orang di sekitar kita. Sekiranya Engkau yang akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu supaya kami bisa mendengar suara. Dalam nama Tuhan Yesus putraan tunggal yang percaya, mari kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, saudara tidak boleh apa ya? Cemberut. Kita harus apa? Senyum, berwajah gembira. Kenapa? Karena ini waktunya Tuhan kita membuka hati kita untuk kita mengenal apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini ya. Firman Tuhan hari ini sangat sekali membuat kita menyadari bahwa kita ini masuk di dalam daerah ini, saudara ya. Daerah yang kita tidak sengaja, kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan ya. Namanya, judulnya adalah stop overthinking. Karena iblis adalah musuhmu ya. Hamadasi itu bi oleh hima akanam, kata bahasa daripada roh Tuhan. Kalau kamu terus melakukan hal ini, overthinking ini, maka jiwamu akan merasa sakit dan kamu tidak akan bisa menjumpai kebenaran Tuhan di tengah-tengah orang pilihan, di mana ini adalah akhir zaman, saudara, di mana manusia tidak memiliki hukum kasih, tetapi yang kita miliki di sini adalah sesuatu yang membuat kita kecewa, ya. Apa toh overthinking itu? Overthinking adalah orang yang selalu menganalisa situasi, ya saudara, atau masalah itu secara kita punya masalah itu diulang sampai akhirnya kita tidak tahu cara solusinya apa ya. Saya ingat kisah ini, saudara ya, di mana saya menghadapi masalah itu saya tidak mudah. Memang saya akui bahwa saya dulu memang orangnya kalau orang bilang tuh karena saya kakak nomor 1, jadi segala sesuatu tuh harus dengan cepat dan tidak boleh meleset, kasarnya gitu ya. Tapi karena saya menganalisa terus kejadian itu, kok selalu jatuhnya begini, kok harus nggak selesai gitu ya. Jadi saya merasa kecewa sama Tuhan, sehingga saya ulang terus kejadian itu, membuat saya tidak mengalami solusi. Contoh nih ya, waktu saya memang pekerja, saya itu sakit-sakitan saya. Dan pada waktu saya sakit-sakitan itu, saya bertanya sama Tuhan, ya, Tuhan, mengapa saya itu sakit-sakitan? Ya, Tuhan kan tahu bahwa saya adalah kakak nomor 1 dan saya akan bertanggung jawab. Saya menganalisa hidup saya sendiri dengan berulang-ulang. Saya katakan bahwa saya sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, kalau dari awal saya tidak tahu namanya doa itu seperti apa. Ya, jadi saya berdoa itu hanya tujuan saya adalah saya minta. Itu awal mulanya. Ya. Kemudian saya menganalisa lagi dengan kejadian saya minta itu, ternyata kalau kita lihat firman, kita buka di dalam
ayat-ayat, ternyata kita tidak boleh menuntut minta, itu kasarannya gitu ya. Saya menganalisa terus saudara. Terus akhirnya saya juga bilang gini, ya sudahlah Tuhan, memang saya nggak pandai untuk berdoa. Nah itu menganalisa, menilai diri. Saya ulang-ulang bahwa mungkin doa saya ini salah, ada yang salah gitu. Hingga saya sedang jedok, solusinya tidak ada, tapi tubuh saya sakit-sakitan terus. Ya, jadi saya mulai kendor. Kenapa? Karena saya merasa bahwa doa saya ini tidak terkabul karena mungkin saya kekurangan. Saya ini tidak memiliki kata-kata yang bagus. Ya, saya ini apa adanya. Itu penilaian saya. Terus mulailah saya memiliki suatu pemikiran seperti skenario, ya seperti suatu kisah gitu saudara ya. Tak catat di buku harian, ya apa yang terjadi. Saking suka menyatatnya, saya sering berlebihan dalam arti saya bilang tak catat di sudut situ bahwa mungkin hari ini Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Itu hari pertama. Kedua lagi, mungkin hari ini Tuhan lagi mengatur orang-orang pilihannya, tidak tahu di ujung bumi mungkin. Jadi saya itu mengatur-ngatur sendiri, mengarang-arang sendiri. Nah itu namanya kita mengisahkan dari kepribadian kita sendiri, seakan-akan menilai bahwa Tuhan itu sibuk gitu. Itu saya alami. Ya. Kemudian lama-lama satu buku saudara, 1 bulan. Dan lama-lama kan sak buku saudara. Karena saya juga suka berpuisi, ya. Tapi puisi yang saya alami dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu tuh saya hanya melihat keindahan bunga. Ya, saya itu contoh ya. Saya suka berpuisi. Bunga itu saya cerita mulai dari akar sampai tangkai sampai mekar itu, tapi tidak ada berbobotnya. Tapi kalau saya sekarang, saya nggak cerita tentang akar dan tentang pohonnya atau bunga atau warnanya atau mekarnya setiap malam, atau bunga yang buka malam itu apa saudara, saya lupa ya. Itu saya tidak menganalisa, tetapi Tuhan itu selalu berkata keluar dan tengok itu sebelah kanan, keluar dan tengok itu bunga. Saya lihat bunga itu, saya benar bunga itu kalau malam itu dia buka, baunya harum, buka pelan-pelan gitu. Saat buka itu Tuhan bicara, ya. Kalau orang dunia, Tuhan bilang, kalau kamu bisa melihat mekarnya bunga ini, kamu hoki, tahu ya, beruntung, ya. Saya bilang, apa iya ada Tuhan gitu? Terus Tuhan bilang, apa kamu percaya hal itu? Enggak, saya nggak percaya. Kenapa? Karena berkat datang dari Tuhan, bukan dari bunga yang buka itu tadi. Itu kebetulan aja saya datang dan Tuhan suruh. Lalu Tuhan bilang, ada satu kejadian di suatu tempat. Kamu akan menunggu tengah malam, entah berapa buah itu jatuh, kamu terima, itu adalah berkat. Apakah kamu juga percaya hari itu? Enggak. Karena saya tahu berkat itu datang dari Tuhan. Nah, intinya awalnya saya betul, saudara. Itu yang saya alami sekarang. Saya merasa ada satu ketenangan dalam hati saya setelah Tuhan menunjukin. Beda dengan pada waktu awal, saya senang dengan Tuhan dan jatuh cinta dengan Tuhan, saya tidak tahu pengarahnya. Jadi, saya sering khawatir sendiri. Lama-lama, saya mengalami hal-hal yang tidak saya pikirkan. Contoh ya. Saya ini sudah berusaha untuk ngirit uang, untuk ngirit itu, adik saya kecelakaan. Ya. Sudah tak hati-hati, maaf papa kecelakaan. Karena waktu itu dia lagi diserang orang dari sininya, mungkin saya ada cerita ya, maaf di ketiaknya ini hancur. Jadi harus dijahit berapa, itu bayar saudara. Walaupun di UGD kasarannya. Belum gitu, dapat surat dari kepala sekolah bahwa 2 adik-adik saya itu harus bayar, kalau enggak ikut ulangan. Nah itu kan suatu serangan yang bertubi-tubi, yang membuat saya sudah tambah stres, karena saya tidak tahu. Karena apa? Karena saya overthinking, karena saya merasa bahwa kalau ikut Tuhan itu semua baik-baik. Nah ini sudah kita menghabiskan waktu banyak, pikiran kita juga bertindak juga salah, maka itu yang namanya overthinking. Kita sia-sia, kita tidak boleh ke sana. Paham saudara?
maksudnya dari kata-kata overthinking ini? Jadi apa yang kita lakukan itu akan membuat hasil yang tidak ada, hasilnya itu nol. Tapi kalau ketika kita berserah kepada Tuhan, saudara, Tuhan hanya memerintah aja, Tuhan hanya berkata aja. Itu kan kata, itu kan perintah. Firman-Nya berkata, hei kamu, pergi kamu, temui sida-sida di pinggir jalan. Ya. Ternyata benar kan, itu kan firman Tuhan. Hamba Tuhan itu benar-benar terjadi, ketemu dengan sida-sida, diselamatkan, dan dia dibaptis. Karena dia nurut perintahnya. Jadi, overthinking ini bertentangan dengan rencana yang Tuhan berikan. Apakah hidup kita selama ini selalu berkata, hidup kita ini diatur dengan pikiran kita, dengan kata-kata overthinking. Mungkin kata-kata overthinking ini tidak ada di dalam benak kita, tapi kelakuannya itu sama. Sama dengan arahnya overthinking. Dia meliputi semua yang saya alami itu. Apakah saudara seperti itu? Paham saya? Jadi saking pintere, saking soe, jadi dia menata semuanya. Kamu tidak tahu apa-apa, yang tahu itu aku. Nah itu saya. Seringkali saya juga saat saya pengurapan, saat saya apa gitu, kalau orangnya lebih tua atau orangnya sok, tingkat peringkatnya lebih tinggi, selalu berkata begitu. Dari atasan ke bawah, tak kamu ngusir setan? Saya bilang, saya bukan pawang setan. Kamu selalu overthinking, selalu kamu berkata, tak kamu? Saya bilang bahwa di sana, di belakang itu ada sumur. Oh itu pas, mungkin kebetulan, dia bilang gitu. Terus apa yang terjadi? Ya di sana ada pohon besar, ya, kita kan doa kan, kita doa, Tuhan buka kronologinya. Zaman dahulu itu ada pohon yang besar dan dia dipuja-puja dan ada kalinya dan kalinya juga keramat. Nah, tapi sekarang tidak ada kalinya. Dia overthinking, jadi dia berkata bahwa itu setan tidak ada, semua tidak ada. Ya tidak apa-apa, iman ono. Tapi jangan mengeluh. Ya, doaku tidak terjawab. Oh, doa yang baik gak mempan. Jadi kadang overthinking kita itu membuat posisi kita untuk mendekat pada Tuhan itu terhambat gara-gara doa, gara-gara tingkah laku kita, sehingga kalau kita sudah ada kesalahan yang sangat berat, itu membuat overthinking kita itu menyebabkan kita jatuh dan stres. Kenapa? Karena kita akan mental kita tidak akan kuat, bahkan gangguan di dalam tidur itu akan terjadi. Loh, ibu kok bisa tahu itu? Karena saya alami. Jadi ketika saya sudah menghadapi persoalan itu, saya sudah mulai putus asa, ya saudara ya. Karena dampak dari overthinking itu, saya sudah mulai mengambil satu keputusan, tindakan yang membuat kita ini tidak mempertimbangkan sebab akibat tindakan kita. Jadi saya mulai gini, terus mulai sekarang aku tidak mau membantulah, aku repot, aku tak kerja, kayak benar. Jadi saya sudah menjauh dari persekutuan doa, saya sudah menjauh dari segala-galanya. Saya hanya satu tujuan saya adalah bekerja. Dan di dalam bekerja pun saya overthinking. Saya selalu bilang, Tuhan berkatono, karena saya mau bayar ini. Tuhan dengarkan, Tuhan genapi semua. Tapi suatu ketika Tuhan tegur saya. Sudah waktunya kamu kembali kepadaku. Aduh, repot Tuhan. Ini saya repot. Yang membuat kamu rame ya di pekerjaan itu bukan kamu, bukan kekuatan kamu. Aku yang menggerakkan supaya kamu gigih bekerja. Kasarnya kepala kerja kaki, kaki kerja kepala. Tapi Tuhan bertanggung jawab. Selama Tuhan bertanggung jawab, pasti Tuhan genapi. Akhirnya Tuhan saya genapi. Sekarang Tuhan hanya bicara, bukan nuntut. Setan kan nuntut. Tak berkati, kamu jadi kaya, tapi nyawa cinta minta. Tapi Tuhan tidak bilang gitu. Ini waktunya, kamu kembali kepada aku. Aduh Tuhan, maaf ya Tuhan, sibuk. Kasih waktu lagi 40 hari, kasih waktu lagi 30 hari. Mundur. Akhirnya saya 1,5 tahun. Kalau tidak 1 tahun, hampir kayak gitulah. Saya sudah mulai mengundurkan diri dari semua kegiatan yang saya biasa lakukan. Tidak boleh itu, saudara. Saudara akan melakukan hal-hal yang sangat tidak baik itu.
Itu mempertimbangkan yang salah sekali. Akhirnya sudah saya lewatin. Terus lama-lama yang ambil alih siapa? Halo? Yang ambil alih siapa? Tuhan atau setan? Setan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu, berarti Tuhan itu tahu bahwa ke depan ini kurang baik. Setan itu ikut campur. Kamu harus kembali, aku yang perang. Selama kamu nolak aku tidak bisa perang. Selama kamu menganggap itu remeh, kamu sendiri yang maju, ya kamu yang jalani, bukan aku. Karena kamu tidak mengizinkan aku ke depan. Kasarannya kayak gitu, Sir. Akhirnya saya yang maju sendiri. Awalnya bisa ngatasi semua. Begitu saya jatuh sakit, siapa yang ngatasi? Saya tulang punggung. Apa yang terjadi? Tuma aku Tuhan sedih. Ketika saya berbaring, yang saya lihat adalah bukan penampakan saya. Malaikat itu ada di depan pintu, tidak mau masuk ke sini. Kenapa? Bukankah malaikat menjaga kita? Bukankah Roh Kudus menjaga kita? Hanubena, karena kamu menolak. Loh, kok bisa tahu? Karena saya tidak mau doa. Karena saya lupa doanya. Karena saya bingung dengan sakit saya sendiri. Ini sakit apa aku nih? Jadi hal-hal yang kita tidak duga itu akan terjadi karena kita overthinking. Itu sangat bahaya. Karena iblis itu musuh kita, saudara. Selama kita memiliki sifat yang seperti ini, saudara, kita tidak akan bisa bertemu dengan kemurahan Tuhan. Dengarkan nih baik-baik, ayo bekerja, ya, dan juga belajar. Jangan anggap kamu pandai dewek, iso aku, iso. Jangan bilang, saudara. Karena semua kepandaian, semua hikmat, semua pemberian dari Allah itu akan diberikan cuma-cuma. Dan itu bukan batas, kita yang batasi. Tuhan membuka lebar, blur-blur, tapi kita membatasi. Dengan pembatasan itu, iblis yang bertindak, bukan lagi Tuhan. Jadi setiap kali saya melihat malaikat yang di depan, terus Roh Kudus itu ada di atas, tidak bisa apa-apa, saudara. Bukannya Tuhan itu tidak takut sama setan, tidak takut, tapi kita lah yang mengambil keputusan. Aku saya repot, aku tidak mau. Nah, akhirnya teman datang. Teman itu jelalah musuh saya. Karena seringkali saya dikata-katai bahasa Inggris, tidak bisa apa-apa. Saya kan sakit hati. Jelalah doa, no. Kira-kira hatimu enak enggak? Halo? Enak enggak? Gak nyaman. Kenapa? Karena tidak ada hukum kasih. Yang ada apa? Keakuanmu, loh. Iki musuhku kok doa ngenyek kamu ya. Itu saja. Kecurigaan itu membuat kita menjadi overthinking juga. Akhirnya gak mempan doai. Kita tersinggung. Dato, kemudian datang lagi. Ini bukan teman, tapi orang yang lebih mengerti firman Tuhan. Doanya gini, karena kamu dosa, makanya sakit. Coba bayangin gitu kan, sakit enggak? Hati. Dipikiri, diolak-alik, bantali. Aku tuh salah apa gitu loh. Kurang ajar untuk orang tuanya, enggak, aku malah yang bantu. Aku ini sakitnya karena kecapean. Nah itu kita sudah mengambil keputusan ini kecapean. Padahal nah benar, sebelum kamu sakit, aku sudah katakan kembali kepada aku. Tuhan itu punya maksud, saudara. Pertemuan kita datang ke sini itu bukan satu kebetulan. Tuhan mempertemukan kita dengan kuasanya. Supaya kita sadar bahwa firman ini ada teguran buat kita semua. Walaupun mungkin saya tidak mau anggap tidak apa-apa, tapi yang penting firman yang keluar dari orang yang diurapi oleh Allah itu ya dan amin. Dan kalau saya tidak ada dalam urapan Allah, saya tidak bisa ngomong, karena saya tahu bahwa saya tidak pandai bicara. Makanya kalau orang bilang, wah enak ya jadi pendeta itu pasti pintar ngomong, gak juga. Justru jadi pendeta ini, hamba Tuhan itu berat.
Saudara jauh. Kalau kita masuk dunia roh, saudara, saya mesti sedih. Tuhan sudah ngasih aba-aba. Kamu jangan luka ya hambaku, karena ini pemilihan, penampian, pasti ada yang hilang. Itu sudah saya kayak rasanya kak berhenti dan memikirkan siapa ya kira-kira. Tuhan bilang enggak usah mau pikir, mengalir aja. Tapi itu membuat saya enggak bisa, karena kita ini satu saudara. Kita dipertemukan bukan satu kebetulan, saudara. Maka itu Tuhan menanamkan stop overthinking, stop. Kalau saya nanti lihat di dalam YouTube, stopnya tuh gede, saya. Itu berarti tanda lampu merah yang paling besar yang mengikat kita supaya kita putus hubungan dengan Allah. Nah, inilah yang harus kita tahu, bahwa itu iblis, musuh kita, yang mau menghancurkan hidup kita. Mari kita sama-sama, saudara. Tuhan juga senang dengan orang yang bekerja. Tuhan juga senang dengan orang yang pelajar. Tapi Tuhan juga ingin supaya kita tidak binasa, supaya di hadapan Tuhan kita benar-benar mendengar suara Tuhan. Dulu saya itu kasar, benar, saya akui, karena saya punya sifat overthinking. Kalau saya tidak setuju, mama, kamu sudah garap PR, itu kata-kata yang sehari-hari untuk keluarga. Udah, ternyata belum, itu saya marah. Lah iso buku itu tak sobek, tak suruh ganti sampai berapa kali. Itu dulu saya. Kalau enggak, dia tak pukul, tak cubit, atau gepuk apa, tempe apa tahu. Jadi ajaran-ajaran itu terus ada di dalam benak saya. Kalau udah enggak tak hukum, enggak lego. Karena saya punya sifat overthinking. Tangan ini ringan. Bukan dengan mukul itu ngeplak, tapi selalu mau menghukum. Itu saya dulu. Kalau saya saking jengkel, saudara ya, apa yang saya bawa tak lepas semua. Saya lari, tidur, nangis. Udah gitu aja. Jadi apa yang menyiksa diri sendiri, tapi saya tidak mau menghakimi orang. Cuma kalau adik saya pasti keras. Tidak boleh. Jadi saudara, mari kita stop kekasaran kita, ya, overthinking kita, stop semuanya. Kita harus belajar untuk menunggu dengan tenang di bawah kaki Tuhan. Apa doa tok bu? Enggak, kita berusaha, saudara. Ketika semuanya sepi, saudara, saya cuma hanya bilang, Tuhan tak serano. Tuhan, saya tahu bahwa saya ini berlebihan, yaitu di overthinking. Jadi ajari saya mana yang harus saya lakukan. Dan cuma bilang mengalir. Setiap kali saya beli tepung, Tuhan berkata, doakan. Oh cuma tepung tok loh, alah cuma 1 on loh. Asalnya gitu saja, tidak berharga. Tapi tetap saya doa. Walaupun hati ini berontak, saya doa. Duh tepung 1 on aja doa no. Garam 1 ibrit aja doa no. Itu udah mati. Tuhan tegur saya. Kamu tidak percaya akan kuasaku. Percaya saya. Jadi dalam perkara kecil kamu tidak percaya. Bagaimana aku memberikan perkara yang besar? Tepung 1 on itu memang tidak ada artinya buat kamu. Tapi buat aku, ketika kamu berdoa, kuasaku bekerja atas tepung 1 on itu. Walaupun kamu mengambil 1 jimpit, 1 sedikit aja, 1 pucuk sendok garam. Ketika itu garam didoakan, itu bisa mengasinkan semua tubuh roh jiwa orang yang makan rotimu. Saya nangis. Aku baik. Saya sadar bahwa saya lemah. Ampuni saya, Tuhan. Akhirnya saya doain. Garam, gula halus, semuanya saya doakan. Dari kepribadian itulah saya diajarkan Tuhan benar-benar rendah hati di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kita, orang yang mau melepas overthinking dari hidup kita harus belajar rendah hati
Ada satu ayat di sini, saudara. Ini kan ayat emasnya, Ulangan 8 ayat 20. Kalau di sini, saudara, kita akan perhatikan, saudara, di sini, ya, bahwa di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk memberi engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Paham, saudara, ayat ini? Jadi Tuhan mengizinkan kita rendah hati, ya, tidak perlu berkoar-koar. Tuhan izinkan kita kekurangan, lapar itu kan kekurangan. Tuhan izinkan kita itu nanti dengan kelaparanmu tuh, aku akan memberikan makanan mana dari surga. Mana dari surga, ada berkat dari surga. Demikian juga Tuhan juga menjanjikan, dan itu tidak kamu kenal berkat itu, tapi Tuhan memberikan berkat itu dengan kuasanya melimpah, dan juga oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti. Jadi dengan kejadian ini kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu nenek moyang, kisah nenek moyang di dalam firman Tuhan itu adalah kisah-kisah iya dan amin. Jadi saudara, jangan menganggap remeh untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada satu kejadian, saudara. Mereka ini sekolah, ya, anak muda. Anaknya, ya, tidak dibilang jelek, ya, enggak, kalem, ya, rambutnya panjang seperti saya pada waktu saya belum menikah, ya. Karena dia salah bergaul, ya saudara, jadi dia suka pergi ke hal-hal yang tidak baik, tapi bukan ke dugem, tapi ini saya tinju, tuh ya, silat, pencak silat. Ya. Suatu ketika dia datang pada saya dan dia bilang, boleh enggak bu? Tante, karena semua guru sekolah minggu dipanggil tante walaupun sudah menikah atau belum. Boleh enggak tante, kalau saya ini punya ilmu, tapi ilmu tuh kalau mau lebih sakti lagi kita harus menjalani sesuatu. Terus saya bilang, contohnya seperti apa? Untuk melatih diri kita harus ke kuburan, ya. Untuk melatih diri kita harus ke rumah kosong. Untuk melatih diri kita harus ke hal-hal ya seperti kayak kita berjalan di atas pecahan kaca tuh. Nah itu saya bilang, apakah kamu mampu? Saya bilang gitu. Dia mikir, kayaknya saya tidak mampu. Justru saya mau bicara, boleh apa enggak saya seperti itu? Terus saya bilang, apa yang kamu andalkan? Harusnya itu Tuhan, dia bilang gitu. Ya. Terus, tapi ketika pertama, kedua saya bisa, tapi yang ketiga jalan di atas kaca itu tidak mampu. Itu logika, tidak mampu. Terus apa yang kamu pikirkan? Saya bilang gitu. Jiwa saya sebagai orang yang masih muda, luka tidak apa-apa, pokok aku lulus ya. Saya bilang, kalau itu maumu, berdoa. Kalau Tuhan izinkan masih bisa. Ya udah, ya, dia sudah lama, 40 hari dia lakukan itu, ya, melatih itu. Misalnya satu hari dia datang pada saya. Saya itu apa overthinking ya, dia bilang gitu. Kenapa? Karena saya pada waktu di kuburan, saya tidak takut. Malah di kuburan itu tak jual budi semua. Maksudmu? Tak rusak zona itu kamu melanggar. Kenapa kamu rusak? Loh, tidak ada setan nih. Begitu. Terus kamu mau apa? Aku tuh mau ketemu setan. Loh, lah itu kebalik toh. Kalau kamu diizinkan Tuhan di dalam kuburan pun tidak ketemu apapun, ya bersyukurlah, berarti malaikat menjaga kamu. Kok kamu jadi kayak gitu? Nah itu, mungkin aku overthinking, dia bilang gitu. Nah terus apa yang kamu lakukan? Nah setelah tak jabuti itu, saat kan itu saya harus 10 hari di sana. Hari yang terakhir tak jabuti, kok saya baru didatangi,
Ditanyain siapa? Yang mati itu. Fotonya itu sempat tak liatin. Itu bukan orang matinya, tapi setan yang di dalam kuburan itu. Oh gitu ya? Oh tahu gitu, tak usir Bu. Gitu. Jadi saya bilang, semua orang mati itu tidak akan bisa ketemu. Tapi kalau kamu ketemu, itu berarti pemasaran tidak baik. Buktinya apa? Buktinya aku dibawa Bu, di tempatnya bawah situ, ditunjukin Bu. Dia bilang gitu. Ditunjukin apa? Ditunjukinnya bajunya dia tuh kayak punya api yang besar gitu. Terus bentuknya apa? Loh saya ini kayak Tuhan nonton ya. Bentuknya tuh kayak pisau Bu. Nah itu jimat. Terus, nah dikasih no saya Bu. Terus, ya tak ambil. Lah berarti roh itu sudah menurunkan kamu, jimat itu masuk ke tubuhmu. Saya tidak bawa apa-apa Bu. Saya itu roh. Setan itu punya cara untuk supaya kamu jatuh di dalam dosa. Waduh, ya apa ya? Gitu. Ya udah, saya kan belum ada doa pelepasan, kita doa puasa. Benar saudara. Pada waktu kita berdoa berdua, pintu itu bergerak terus, akhirnya keluar jimat itu, berputar-putar, dan dia mau masuk ke tempat anak itu dan dumada, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia sudah menolak. Nah ini saudara, jadi beda. Kalau kita tidak menolak, dia pasti masuk dan kita tidak mempan doa. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau kita overthinking, hidup kita itu menerima itu pasti tidak akan ada kemurahan Tuhan. Tidak ada kuasa Tuhan turun di atasnya. Karena anak itu, ya tak putus, stop. Aku tidak mau. Aku tidak mau sok, aku tidak mau overthinking, aku tidak mau. Aku hanya punya Tuhan, aku milik Tuhan. Begitu dia bilang gitu, itu saya hilang. Mecahkan kaca-kaca pintu itu. Ganti Bu, ya ganti, saudara mau pilih lagi. Rugi Bu, kita tidak bisa bilang rugi, tidak. Yang penting anak ini selamat. Tahu ya maksudnya? Jadi hal-hal seperti ini jangan Mbok anggap remeh. Kalau kamu masuk mudem, omongannya jangan bilang gitu saya. Ini memang kenyataan bahwa kita harus belajar untuk memahami bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Saudara, mari kita perhatikan lagi satu kata-kata lagi di sini. Ulangan 8 ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasar itu dengan ular yang ganas, serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Jadi saudara, kalau kita overthinking terus, kita akan bertemu dengan padang gurun yang besar, dasar, dan ada ular yang ganas, dan juga ada kalajengking. Itu menandakan tentang serangan-serangan tentang perdukunan, dunia roh, ular. Kalajengking itu adalah sengatan dari hidup kita sehari-hari. Mungkin keuangan kita, mungkin juga rumah tangga kita bertengkar terus, mungkin juga kekurangan di dalam segala bersahabat. Ya, kalau dia muda pacaran putus-putus terus, kalau orang tua mungkin kita juga berbeda pendapat, akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan, memukul. Nah, itu yang dikatakan ular-ular dan kalajengking. Kita tidak boleh ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan, aku akan membuat air itu keluar dari gunung batu. Saya tahu gunung batu keras sudah, tidak ada saluran air. Tapi ketika didoakan keluarlah air itu. Itu kan juga ada kisahnya kan, di tempat bangsa Israel yang airnya pahit itu, dia ubah jadi air yang tawar, batu yang keras karena semua haus, sama Musa didoakan keluar airnya, sumber mata air. Jadi segala sesuatu harusnya kita berserah. Ini tahun 2025 saudara, kita sadar bahwa kita akan bertemu dengan ular-ular yang berbisa, dan juga padang gurun yang gersang, saudara, dalam rumah tangga kita, dan juga kalajengking yang menyengat, saudara. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Ya. Kemudian ulangan 8 ayat 18, saya akan percepat. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Kita harus ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diingkarkannya
dengan sumpah kepada nenek moyangnya seperti sekarang ini. Jadi kuasa Tuhan tidak berubah sampai sekarang ini. Jadi saudara tahu, harusnya kita harus ingat kepada Allah yang berkuasa atas hidup kita masing-masing. Amin. Kita sadar bahwa seperti bangsa-bangsa, ini ayat masnya, yang dibinasakan Tuhan kalau kita melanggar di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati saudara, karena Tuhan ingin kita berubah hidup kita. Amin. Kita berubah hidup kita. Ada satu nyanyian saudara, saya lagu ini suka, ya. Tapi karena saya tidak hafal, lama-lama saya setiap doa saya nyanyi, akhirnya saya bisa. Ku bersujud di kakimu, menikmati kehadiranmu. Jadi orang yang overthinking itu harus belajar untuk datang pada Tuhan dan belajar cinta. Kasihnya Tuhan menyempurnakan hidup kita. Kita belajar untuk menghapus semua masa lalu kita untuk masuk, supaya dengan titik air matamu pun hatimu akan teduh dengan gelora kasih Allah. Amin. Tuhan Yesus selalu mencintai kita. Dari semua yang kamu alami, Tuhan bersamamu. Ya, itulah firman Tuhan. Saya mau saudara akan mengenal pribadi Tuhan. Kita imani.